Halo Gajah Mada dan Nusantara, kembali lagi di podcast Madilog. Madilog adalah singkatan dari Mari Berdialog, adalah program kerja dari BMKM UGM, khususnya Kementerian Aksi dan Propaganda, yang menghadirkan diskusi-diskusi yang outputnya adalah video yang akan diupload di IG BMKM dan juga YouTube BMKM UGM. Kemudian terkait podcast Madilog kali ini, kita akan membahas tentang, berhubung kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget ya Mas Nuk. Spesial banget. Spesial banget, ini suatu kehormatan besar bagi kami ya Mas, selaku dari BMKM UGM, yang kehadiran dari teman-teman media dari Tempo. Ada Mas Husen. Halo. Mungkin disapa dulu deh. Halo penonton, teman-teman UGM. Kemudian ada Mbak Cica. Halo, selamat sore. Halo teman-teman UGM. Saya pulang kampung. Kemudian Mas Nugroho, sapa dulu. Halo teman-teman, Gajah Mada Muda. Kemudian kali ini kita mau bahas apa sih sebenarnya teman-teman Gajah Mada dan Nusantara? Sebenarnya kita akan bahas tentang, berhubung kita kedatangan jurnalistik yang top di Indonesia lah, bisa dikatakan saat ini. Kita akan bahas tentang tema media dan demokrasi. Kita akan membedah bagaimana sih korelasi antara media dan demokrasi, dan bagaimana berjalannya media di, khususnya kebebasan pers dan lain sebagainya di eranya Pak Jokowi ini. Ya. Berat ya bahasannya ya. Iya. Ini diskusinya udah berat, nggak apa-apa. Tiba-tiba berat ya, Mbak. Iya. Tiba-tiba berat. Kan media ini adalah tidak bisa terlepas lah. Kalau kita ngomongin demokrasi, kita nggak bisa terlepas dari media. Media itu sebagai salah satu bagian dari check and balance. Ketika legislatif kita juga diobrak-abrik sama satu orang atau beberapa orang ini, ya masyarakat akhirnya hanya punya pegangan dan harapan untuk saat ini mungkin kepada media. Tentunya media yang waras ya. Menurut Mbak Cica dan Mas Husen sendiri, bagaimana melihat tentang perannya media bagi jalannya demokrasi, khususnya di Indonesia ini? Monggo Mas Husen. Ya, thank you Graya. Mungkin kita flashback dulu dari amanat reformasi ya tadi, selain penjelasannya Pak Busro atau Mas Ganjar tadi ya, soal yang pertama adalah mengunci soal masa jabatan presiden ya menjadi 5 tahun kali 2 seperti itu. Lalu yang kedua adalah kebebasan pers ya, kebebasan pers dan lain-lain. Nah, kebebasan pers setelah 98 sampai sekarang ini kan memang selalu berkembang dan lain-lainnya seperti itu. Di eranya Pak Jokowi, kalau misalkan kita lihat dari 2014, Jokowi itu merupakan media darling ya. Ya. Media darling, semua mengangkat namanya Jokowi, bahkan dari sebelum dia di Jakarta, di Solo, itu semuanya rame sekali. Jokowi nongkrong aja di warung kopi mungkin jadi berita gitu, headline. Bahkan kayak dari gorong-gorong, kalau misalkan teman-teman baca di media sosial sekarang, gorong-gorong itu dibilang adalah cikal bakal jadi presiden. itu kan banyak sekali bahasanya di media. Nah, seiring atau sejalan dengan itu, di awal-awal Jokowi menjabat, dia masih sangat mesra lah dengan para jurnalis ya, media. Bahkan ada di Opini Tempo, waktu kami menulis soal Nawa Dosa Jokowi, itu sangat jelas ya, ada pemret kami, waktu itu Mas Arief Zulkifli, dengan beberapa pemret lainnya itu rutin bertemu dengan Jokowi. Dan Jokowi itu tipikal orang yang sangat memperhatikan citranya sebagai presiden yang positif, merakyat, dan lain-lain. Nah, seiring itu, kritikan semakin deras kepada Jokowi, dan perlahan-lahan Jokowi justru mulai mencekam para media. Konteksnya adalah bukan membredel ataupun melarang media untuk meliput. Tapi misalkan nih, kalau dia cari statement, itu kalau misalkan teman-teman di istana ya, itu kan sangat-sangat jarang juga, dan kalau dia menjawab pun ala kadarnya. Lalu juga pejabat pemerintah di sekeliling Jokowi, kalau teman-teman di pers juga, itu merasa mereka terkesan maunya sebagai positive vibe terus gitu ya, apapun yang diomongkan yang positif-positif. Kalau misalkan Tempo sedang menginvestigasi sesuatu, itu mencoba wawancara itu juga susah segala macam ya. Bahkan kami mencari sejumlah acara untuk mewawancarai dalam rangka konfirmasi. Nah, di lain hal, meskipun semuanya bebas, tapi perlahan-lahan mereka melalui orang sekeliling-kelilingnya tuh yang menekan. Konteksnya sekarang adalah ini kan karena media massa itu bersaing dengan media sosial dan lain-lainnya. Konteksnya adalah mereka mulai membatasi pintu-pintu
informasi. Lalu juga yang kedua soal tadi yang Pram sebutkan ya di podcast itu, kalau misalkan kami mengkritik ataupun media mana mengkritik, itu langsung diganjar dengan blocking ataupun blokiran, maksud saya blokiran, jangan pernah ngiklan lagi di media ini. Ya, atau dikaji lagi dan lain-lainnya. Lalu juga kayak sekarang kan ini kan banyak konglomerasi media ya. Kayak banyak tetangga-tetangga lah seperti itu. Bahkan kalau nanti teman-teman cek di hari ini, tadi saya baca juga di media sosial, itu video yang pesawat jetnya Iriana lagi, pesawat jet Erina, mirip-mirip Erina dan itu EI gitu kan, Queenmaker. Nah itu di beberapa media juga mulai di Instagram dan lainnya itu mulai nggak ada lagi. Nah, artinya kan ada intervensi di situ. Itu yang terjadi di media saat ini. Itu yang terjadi di media saat ini. Anda bisa bebas segala macam, tapi perlahan-lahan ini lama mencekek seperti itu. Itu sih pandangan saya ya. Mungkin Cica punya pandangan berbeda lain. Iya, kita kembalikan pada giroh media itu sebetulnya apa sih gitu ya, dalam konteks negara demokrasi, fungsi media itu adalah untuk fungsi kontrol gitu. Jadi mungkin publik atau sebagian orang bertanya gitu, kenapa media atau Tempo begitu ya, itu selalu mengkritisi pemerintah gitu. Emang nggak ada baiknya pemerintah gitu. Memang pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, pemerintahan SBY dulu gitu, emang nggak ada sisi yang bisa dilihat sebagai hal yang positif gitu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan publik gitu. Tentu saja pasti ada, tapi kalau pemerintah berbuat baik gitu ya, itu memang sudah fungsi pemerintah gitu. Itu memang pekerjaan pemerintah memang harus baik gitu loh. Tapi ketika pemerintah kemudian kerjanya nggak benar gitu, lalu dia keluar dari relnya, siapa yang bisa mengingatkan? Salah satunya ya media gitu dan mahasiswa gitu. Makanya fungsi media adalah fungsi kontrol publik, dan apa yang diangkat media itu adalah keresahan publik gitu ya. Apa yang kemudian ditulis media adalah segala sesuatu yang tentu saja berguna untuk publik gitu, dan ya memang tujuan utamanya atau fungsi utamanya adalah ya kami berpihak pada publik. Keinginan publik itu apa sih gitu, atau publik itu butuh apa sih gitu, apa sih yang dirasakan publik ya, itulah yang diangkat oleh media gitu. Bukan berarti terus Tempo tidak pernah memberitakan yang positif, pernah 1-2 kali gitu ya, kalau memang itu patut diapresiasi pernah gitu. Tapi gini loh ya, pemerintah tugasnya untuk bekerja dengan baik ya, itu sudah jadi tugas, ngapain ditulis lagi gitu. Intinya begitu sih gitu. Dan kalau hari-hari ini kita bicara kebebasan pers, iya memang media tidak dibungkam gitu ya, atau media, pergerakan sipil, mahasiswa mungkin tidak dibungkam. Tapi lihatlah dalam beberapa tahun terakhir, indeks demokrasi kita itu menurun atau enggak sih gitu. Di beberapa riset yang juga ya, kita acu gitu ya, indeks demokrasi itu kita itu trennya tuh terus melandai bahkan turun di beberapa tahun ini ya gitu. Dan ya media memang tidak dibungkam gitu, tapi kemudian kejahatan terhadap jurnalis, kemudian represi terhadap pergerakan sipil, lalu gangguan-gangguan gitu ya, serangan-serangan digital terhadap jurnalis. Hussein kemarin juga mengalami dugaan serangan itu, serangan lah bukan dugaan lagi. Itulah yang terjadi gitu. Kita mungkin nggak kantor kita tidak ditutup gitu, tapi serangan-serangan terhadap doxing terhadap terhadap personal jurnalis, ancaman-ancaman itu di depan mata, dan kita tidak bisa mengelakkan itu gitu. Dan itu adalah upaya pembungkaman gitu. Karena ketika ya kita tahu bukan hanya di Jakarta, bahkan malah lebih parah di daerah gitu ya. Jurnalis mendapatkan intimidasi, jurnalis mendapatkan ancaman ketika mereka meliput isu-isu soal lingkungan gitu misalnya, atau isu-isu yang bersinggungan dengan perusahaan kongsi yang besar gitu ya, dan punya power gitu. Nah disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kondisi demokrasi kita, termasuk salah satunya di media, itu sedang tidak baik-baik saja kok gitu. Bullshit kalau ada orang yang bilang demokrasi ini atau situasi media saat ini ya kebebasan pers saat ini tidak ada masalah, itu bullshit gitu. Kita sedang menghadapi ancaman besar, iya. Oke, terima kasih Mbak Cica. Kalau bisa aku simpulkan mungkin ya, kalau zaman dulu Soeharto langsung memberedel secara fisik, kalau sekarang
caranya lebih smooth gitu. Kayak tadi yang udah disampaikan di podcast Bocoralis Politik. Iya. Cara-cara seperti sebelum ke Mas Nuk, aku pengen menanggapi dulu ya. Sebagai kami kan juga punya media nih, media sosial utamanya yaitu BMKM UGM yang kebetulan followernya ya lumayan lah, 74.000 sekian. Wow, besar loh itu. Lah, kami juga punya keresahan yang sama di internal kami. Sedikit cerita ya Mas Nuk. Iya. Terkait tadi nyambung ke fungsi pemerintah. Kalau kita memberitakan kebaikan ke pemerintah, ya itu udah fungsinya. Ya tugas kita adalah mengontrol kebijakan pemerintah yang nyeleneh kan. Sempat tuh ada perbincangan di antara kita, kenapa sih nggak kita sekali-kali memberitakan yang baik-baik gitu ya? Salah apresiasi lah sesekali. Cuman kan memang fungsinya kita adalah mengontrol itu pemerintah. Memang tugasnya pemerintah menjalankan fungsinya. Sedangkan kita adalah mengoreksi apa yang mungkin dirasa kurang benar lah atau kurang patut. Mungkin aku mau minta pendapat Mas Nuk selaku ahli demokrasi DPP lah bisa katakan ya Mas. Monggo Mas Nuk, gimana peran sebagai media dan junior Pak Pratik? Ahli itu beban loh. Oh ya. Ahli itu beban loh. Nah, gimana Mas? Ini bibit-bibit tukang klaim ini ada. Tadi banyak hal yang menarik yang bisa kita amati ya. Saya kira salah satunya adalah tentang pembungkaman baik dari media, dan saya rasa kalau disambungkan kepada gerakan mahasiswa juga ada sebetulnya hal tersebut. Dan itu bukan seperti di masa mungkin Orba ketika pemberedelan. Pembungkaman itu bentuknya fisik begitu. Pemberedelan, kalau di mahasiswa juga langsung ditangkap, diculik, dihilangkan dan sebagainya. Digebukinya langsung kelihatan, walaupun kemarin aksi terakhir memang banyak hal seperti itu juga. Cuman setidaknya 10 tahun belakangan ini saya lihat memang bentuk-bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah ini berbeda bentuk daripada yang sebelumnya. Ini berubah wujudnya menjadi sesuatu yang lebih seperti tidak terlihat, tapi sebetulnya sangat terasa. Mungkin kalau di dalam gerakan mahasiswa, satu hal yang saya amati adalah mungkin teman-teman memang dibolehkan untuk ikut aksi, ikut ke jalan, tidak seperti dulu yang langsung dilarang begitu. Namun saya melihat mungkin juga Arga juga ya, selaku praktisi dalam hal gerak-gerak seperti itu, memang saya melihat kemudian pembungkamannya itu melalui penumpulan nalar kritis yang kemudian secara sistemik itu dilakukan melalui perubahan kurikulum, bentuk-bentuk pendidikan yang sekarang misalkan ada MBKM, mensibukkan mahasiswa mensibukkan mahasiswa di hal yang lain begitu, sehingga untuk kemudian peduli, mungkin tahu, peduli, mungkin peduli, tapi untuk turun aksi, turun betul-betul terlibat dalam isu itu, ternyata tidak semuanya punya keinginan maupun punya kemauan untuk ke sana karena sudah disibukkan dengan banyak hal lain. Nah, tadi menarik ternyata di media juga terjadi hal serupa begitu, di mana bentuk pembungkamannya ini ternyata berubah. Dan salah satu media yang saya pribadi cukup yakin dalam hal independensinya kan dari dulu memang Tempo. Tempo ini salah satu media yang saya amati konsisten berada di jalan yang independen dan sebagai korektor. Kalau bicara tentang mahasiswa itu kan seringkali dikaitkan dengan intermediary aktor gitu, yang tugasnya menjadi korektor kebijakan. Jadi ketika misalkan pemerintah bersikap baik, dia menjadi sunnah lah untuk kita apresiasi sebetulnya. Betul. Tapi ketika kemudian pemerintah melakukan kebijakan yang salah, ya menjadi kewajiban untuk kita kawal. Ataupun kebijakan yang kemudian merugikan mahasiswa, merugikan masyarakat, yang menjadi kewajiban untuk kita lawan begitu. Nah, lalu saya melihat Mbak, sebetulnya ini hal yang pengen saya tanyakan ya sebetulnya. Kekepuan kami juga. Di masa-masa serba digital ini bisa kita amati sebetulnya kan media massa, mainstream, media besar-besar mungkin seperti Tempo dan yang lain-lain, itu kan dulu menjadi rujukan utama. Tapi kalau bicara sekarang ketika media-media sosial masuk dan sebagainya, sekarang masyarakat itu menyerap semua informasi kebanyakan justru dari sana. Misalkan TikTok, Instagram, Twitter, dan setiap dari itu semua punya algoritmanya masing-masing, punya bentuk yang berbeda-beda, punya budaya yang berbeda-beda. Misalkan seperti peringatan darurat kemarin yang masif teman-teman gaungkan, itu ketika kami share di Twitter dan Instagram, responnya bagus. Hal berbeda kami dapatkan ketika kami share di TikTok ternyata. Di mana justru, ngapain. Bahkan ketika kemarin menang putusan misalkan, yang komentar di sana adalah untung kemarin tidak ikut aksi begitu. Banyak yang seperti itu. Segmentasinya berbeda. Nah, di era yang seperti itu di mana kami perhatikan sebetulnya algoritma-algoritma media sosial ini juga banyak diintervensi
oleh penguasa-penguasa dengan segala cara, Ya. influencer, KOL dan Buzzer sebagainya. maksudnya. Buzzer. Nah, mau disebut kok ya buzzer itulah. Ya. Kami lihat kan banyak. Ya itu Bagaimana? pekerjaan mereka. Betul, dan gajinya banyak ya. Nggak tahu kami. Bisa deh mungkin ya. Aduh. Udah pernah ditawarin berarti dia. Kan kalau di Bocor Halus tuh sering dapat informasi. Nah, ini kebetulan Bocorin juga dong, dapat gitu. bocor-bocor juga. Nah, sebetulnya seperti apa kemudian peranan media seperti Tempo di masa seperti ini di mana masif sekali informasi itu didapatkan dari media-media sosial, dan bagaimana kemudian majalah Tempo lah, media Tempo ini bisa tetap mencoba independen dan kemudian ikut menyadarkan masyarakat kalau ini pemerintah sedang ada yang tidak baik-baik saja, negara sedang tidak baik-baik saja di tengah terpaan media sosial yang seperti itu. Mungkin itu tantangan demokrasi yang luar biasa, tapi saya pengen dengar langsung dari praktisi-praktisi. Pertanyaan bagus dari Nuk ya. Memang perkembangan media sosial itu membuat media-media mainstream atau media-media yang cetak dan lain-lain itu harus mengikuti perkembangan zaman ya, transformasi digital dan lain-lain. Kayak mungkin Tempo katakan 10 tahun yang lalu mungkin itu belum ada divisi sosial media dan lain-lainnya. Nah, perlahan-lahan kayak Tempo sendiri itu kan ada divisi Audev namanya, itu yang mengurusi media sosial dan lain-lain. Dan ternyata cukup efektif untuk memberikan apa saja yang Tempo liput dan beritanya menjadi dibaca oleh banyak orang seperti itu. Nah, itu kami memang selalu ada perbaikan terus ya, perkembangan dan sekarang sih kalau saya lihat sendiri di Tempo itu sudah cukup kuat untuk tulang-tulang digitalnya ini ya, kayak misalkan Bocor Halus di YouTube ya. Lalu juga diturunkan di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Nah, Bocor Halus ini sebenarnya kan turunan dari majalah Tempo. Kalau misalkan tidak ada turunan, mungkin majalah Tempo masih dibacanya itu saja. Makanya ini sebuah transformasi, sebuah perkembangan dari yang biasanya kami lakukan menjadi serba digital. Nah, untuk tadi menjawab soal TikTok, ini mungkin karena TikTok ini 58% menang ya. memang itu kan gue sen. itu kan memang pernah kami tulis juga waktu di kampanye Pilpres. TikTok ini algoritmanya agak-agak unik lah. Ada yang bilang kalau misalkan berbeda dengan yang keinginan pemerintah, itu akan di-shutdown atau hilang dan susah naiknya video seperti itu. Dan bahkan dulu kita dapat informasi ada yang kontrak berapa ratus miliar gitu ya. Nah, ini kontraknya nggak disebut ke siapa ya, ini ya gitu. Jangan nyebut media sosialnya. Dan itu memang menimbulkan syakwa sangka. Lalu yang ketiga mungkin bagi masyarakat ya, sekarang ini kayaknya trennya orang-orang menikmati berita itu dari video. Ini mungkin walaupun belum ada risetnya ya, seberapa banyak masyarakat yang membaca media online lagi ataupun masyarakat yang menonton berita dalam bentuk video kayak gitu. Nah, bagaimana mengatasinya ini? Mungkin teman-teman mahasiswa juga punya fungsinya ya, maksudnya punya tugasnya. Misalkan ada teman-teman masyarakat segala macam nanya ke mas-mas di sini, ya jelasin aja, baca dong media-media mainstream kayak Tempo dan yang lain-lainnya begitu. Jadi jangan menelan informasi mentah-mentah dari media sosial. Sama kayak mungkin saya kerja di media. Mama saya masih nanya, ini benar nggak bang? Dari TikTok gitu. Dia bilang gitu, dikirimin sama dia kan. Aduh jelas-jelasin panjang lebar. Itu kan kita harus menyadarkan dari orang-orang dekat kita bahwa memang banyak terjadinya misinformasi dan disinformasi. Ya, gitu. Betul. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin tren transformasi media ke digital atau ke media sosial itu belum terlalu masif, dan sekarang media-media mainstream sudah mencoba untuk mengedukasi masyarakat lewat potongan-potongan berita yang divisualisasikan lewat media sosial gitu. Nah, ya beberapa tahun yang lalu itu kita dihadapkan dengan situasi di mana informasi di YouTube, di Twitter, di Facebook waktu itu atau di manapun lah, platform manapun itu sangat liar informasinya gitu, dan seringkali dalam beberapa tayangan YouTube gitu ya, itu banyak sekali narasi dari orang yang terkenal gitu ya, itu untuk mengcounter narasi-narasi pemerintah gitu ya, atau mengcounter kritik terhadap pemerintah gitu. Katakanlah ketika revisi Undang-Undang KPK, Omnibus Law gitu ya, terus revisi Undang-Undang Minerba misalnya, atau revisi undang-undang yang lain, atau kebijakan pemerintah yang patut dikritik gitu. Banyak sekali orang yang
kita kenal selebritas atau tokoh yang tokoh media sosial lah yang punya akses terhadap penonton yang dalam jumlah yang besar itu justru membuat situasi menjadi tidak clear gitu. Mereka justru membuat narasi bahwa ya men-spin informasi tentang kondisi yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi ini pemerintah itu maksudnya baik segala macam gitu. Oke, ada maksud itu, tapi tayangan itu menjadi mengecilkan pergerakan atau perlawanan terhadap kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK atau mengecilkan perlawanan masyarakat gitu. Jadi kayak kontra narasi. Tempat cuci baju itu, cuci segala macam. Deterjen informasi lah. Iya, deterjen isu begitu. Dan kemudian dalam trennya kemudian media bersama-sama melihat wah ini udah nggak benar gitu. Kita tidak bisa hanya diam saja menyajikan berita dalam tradisi tekstual gitu. Kita harus memvisualisasikan ini supaya segmen pembaca kita supaya segmen pembaca kita itu semakin luas gitu. Dan ya bagaimanapun yang membaca media cetak gitu ya itu sedikit sekarang gitu loh. Siapa sih segmennya gitu ya? Orang-orang dengan batas usia tertentu gitu, misalnya orang-orang 40 tahun ke atas gitu. Dan tren pembaca atau tren masyarakat itu lebih senang mendengarkan dan melihat gitu. Maka media bertransformasi. Di Tempo kami bertransformasi di Bocor Alus Politik, paling tidak ya di desk kami di Nasional dan Politik gitu ya, untuk mencoba menjelaskan kondisi gitu dan mencoba membuat tayangan-tayangan yang mengedukasi masyarakat secara politik. Kita mendudukkan satu isu, satu masalah itu dalam posisi yang sangat clear gitu ya, melalui verifikasi, konfirmasi dan segala macamnya, sehingga publik itu jadi melek, oh kondisi sebenarnya itu kayak gini toh gitu. Dan jangan salah, ketika media-media belum masuk pada ranah itu atau belum masif ya masuk ke ranah itu, seringkali masyarakat itu di fait accompli gerakannya gitu oleh buzzer gitu, atau oleh orang-orang yang memang dibayar khusus untuk memecah belah masyarakat lewat media sosial gitu. Jadi kita melihat media masuk ke ruang-ruang media sosial itu bisa menjadi sebuah jawaban alternatif, menyajikan berita yang lebih clear gitu, juga masyarakat bisa terakses dengan informasi yang sudah jelas gitu. Jadi bukan terus bertanya-tanya menurut si ini saya ini, jadi kayak berantem sendiri di media sosial gitu loh. Jadi, kayak balik di 2018-19 kan buzzer itu masif sekali ya, yang isu Taliban, yang KPK lah segala macam. Bahkan Cica tadi yang gue bilang di forum kan, Cica Pram Rikang Taliban, padahal Saliban. Thank you. Makanya itu kan narasi menyesatkan dan lain-lainnya. Betul ya. Makanya ya mungkin media juga belajar semuanya, makanya ada perkembangan inovasi-inovasi. Dan tadi menyambung Cica, di Tempo selain Bocor Alus tuh ada lagi program-program lainnya kayak Jelasin Dong itu memvideokan liputan teman-teman ekonomi dan bisnis. Ada lagi soal putar balik itu ada di majalah Tempo halaman arsip. Arsip itu adalah berita yang dulu-dulu gitu ya, konteksnya apa segala macam. Itu pun sekarang sudah divideokan, divisualisasikan, dan lumayan juga kok. Pernah terbesar kalau nggak salah 400.000 views loh. Dengan durasi videonya itu sekitar 10-20 menit. Artinya memang ada kehausan masyarakat untuk menonton suatu informasi begitu. Nah, bukan hanya Tempo loh, maksudnya kalau untuk yang tadi Cica bilang cetak menurun, deh, media mana sekarang yang berani gila-gilaan mencetak majalah kah, koran kah, buletin kah, dan lain-lain kan? Ada juga yang terakhir kan tetangga, maksudnya yang majalah itu lah, majalah Gatra yang karena situasi sekarang dinamika akhirnya mereka tutup dan tidak terbit lagi. Ya, ketika kita kehilangan fungsi atau peran media di ruang publik, di saat itulah sebetulnya demokrasi kita terancam. Betul. Ya, karena kita kembalikan ya pada undang-undang bahwa media ini ada pada pilar keempat demokrasi gitu. Kalau pilar itu terus tidak ada, lalu siapa yang akan menjaga kontrol atau fungsi terhadap demokrasi ini? Apalagi legislatif juga. Iya, kita sekarang betul. Itulah nggak ada bedanya. Betul ya.
satu-satunya ruang, bukan satu-satunya, tapi satu ruang untuk publik gitu ya, untuk berbicara dan kemudian atau menjadi media tengah gitu, jembatan antara pemerintah atau penguasa dan publik ya media bisa menyampaikan apa keresahan publik dan juga bisa memaparkan apa skandal yang sebetulnya terjadi atau apa yang masalah yang sebetulnya terjadi gitu. Jadi bisa menjadi jembatan di antara itu gitu. Jadi media bukan hanya memberitakan tapi juga memiliki fungsi lainnya yang lebih konstruktif gitu. Dia menyambung dari penjelasan Mas Husein dan Mbak Cica, bisa dikatakan industrialisasi buzzer sebagai pola komunikasi pemerintah saat ini masif ya. Jadi ada pernah survei dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). Pemerintah pusat era pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan anggaran belanja untuk influencers mencapai angka fantastis yaitu 90,45 miliar. Yang tujuannya adalah untuk mengakomodir dan mengafirmasi kerja-kerja dari atau program-program dari Pak Jokowi. Dan buktinya kemarin sangat kentara sekali ya ketika artis-artis dengan follower yang jutaan-jutaan, ya nggak usah sebut merek lah, contohnya mungkin Raffi dan lain-lain gitu, mungkin itu udah gila-gilaan. Itu menurutku memang Jokowi mainnya di pemerintahan sekarang ya, itu mainnya di influencer dan mau dan rela menghabiskan banyak budget untuk membungkam dan mengkonter narasi, ibaratnya konter narasi propaganda yang kontraproduktif lah dengan narasi yang diperjuangkan oleh teman-teman media pers. Dan apalagi influencer kan lebih gimana ya SDM ya mungkin warga Indonesia masih lebih percaya terhadap omongan sosok figur yang mereka percaya dalam arti influencer daripada membaca berita secara utuh. Makanya kebanyakan informasi lebih kayak sekelibat di IG, di TikTok, terus hanya sebatas ini tanpa baca caption bahkan hanya sebentar ini, dan ya gitulah, kita jadi perjuangannya berat sekali kalau sekarang menghadapi di pola-pola pemerintahan sekarang ya, dengan strateginya menggait influencer yang itu nggak main-main loh Mas, bisa mencuci otak warganya sampai bisa ini sih kemarin melanggan. Tapi sebetulnya publik sekarang itu sudah cerdas kok. Gitu. Mereka sekarang sudah bisa membedakan mana yang buzzer, mana yang influencer gitu ya. Tentu saja mereka juga bekerja gitu ya, pekerjaan mereka itu ya udah gitu. Tapi sekarang publik itu sudah bisa memilah-milah gitu. Ketika mereka ingin mendapatkan informasi yang terverifikasi dan informasi terpercaya gitu ya, mereka akan datang ke media mainstream gitu. Tapi ketika mereka ingin ingin melihat keberhasilan pemerintah gitu mungkin ya, dan hal-hal lain yang positif pemerintah gitu, mereka bisa melihat bagaimana influencer atau bukan influencer sih, lebih pada pendengung lah ya, pendengung pemerintah. Tapi masalahnya adalah mereka itu kan mungkin saja mereka dibayar pakai duit rakyat gitu, pajak gitu. Nah, itu yang kemudian tapi itu yang kemudian bisa kita kritisi gitu ya. Apakah kemudian pas gitu pemerintah dengan kondisi fiskal yang seperti ini gitu ya, kemudian menggaji besar-besaran atau mengeluarkan duit besar-besaran untuk buzzer gitu loh. Di politik itu citra penting. It will be any cost. Seperti itu kan. Nah, bedanya media ya sama buzzer itu. Kalau media, kalau mas-mas di sini juga melihat kayak di majalah Tempo kan, ya kita clear kalau misalkan ada instansi ataupun perusahaan yang mau advertorial di situ, itu dijelaskan, bikin artikel di bawahnya tulisan advertorial begitu ya. Dan itu di luar pekerjaan redaksi. Itu pekerjaan bidang lainnya yang mengurusi soal iklan seperti itu. Nah, kalau influencer pernah nggak membedakan ini iklan apa nggak? Coba. Pernah nggak? Ada nggak seperti itu? Nggak ada tuh Mas. Influencer ke IKN terus bawahnya advertorial tuh nggak ada kan? Dan beda nih, misalkan kalau Pak Jokowi ngajak Cica ke IKN, pasti kan ditanya kan, ini masyarakatnya gimana nih Pak, segala macam nih, banjir sini, banjir sana, terus gimana amdalnya, gimana dampak lingkungannya kan. Kalau misalkan Jokowi mengajak influencer, waduh Pak, bagus Pak, gitu kan. Waduh Pak, makanannya enak Pak. Artinya dari segi kritisnya aja sudah tidak ada, gitu kan. Itulah yang membuat, ya tadi yang saya bilang di awal, pemerintah itu membutuhkan citra positif dan akan mengeluarkan berapapun angkanya.
Ya, mungkin citra positif yang didapatkan itu sebagai dosa besar juga ya Mas, ketika itu digunakan untuk mencuci otak lah, mencuci otak dari masyarakat. Justru kita ingin mencerdaskan kehidupan. Oke, tadi menyambung karena ada sedikit teknis-teknis yang menarik. Jadi tadi tentang mitigasi ya pertanyaan dari Arga terkait ya teman-teman yang mencoba menelurkan nalar kritis begitu. Nah, satu hal kemudian yang coba saya ingat-ingat juga ya, di mana kalau tadi kan disebutkan bahwa pemerintah ini memang secara tidak langsung maupun langsung mencoba untuk semakin mendominasikan wacananya begitu. Nah, tadi mungkin menyambung dikit ketika kemudian negara tidak bisa menjalankan amanat konstitusi untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kita sebagai masyarakat yang mencoba itu. Dan ini ilmu praktis lah nanti yang akan dipaparkan oleh Mas Husain dan Mbak Cica terkait mitigasi utamanya digital seperti apa, karena kurasa di era sekarang sudah saatnya ketika memang negara menggunakan buzzer bahkan menggunakan uang kita, ya kita sekarang mulai berubah juga bentuk daripada gerakan yang kita lakukan juga bertransformasi, bukan hanya media yang berubah atau punah kalau kata slogan salah satu capres, tapi kita sebagai gerakan menurutku juga berubah atau kalah dengan buzzer. Jadi sudah saatnya kita mulai membangun buzzer yang sehat, buzzer yang kritis. Memang ada buzzer sehat? Ya istilahnya nanti kita ganti lah. Berarti kan bukan buzzer. Gerakan organik dong. Gerakan organik yang masifnya menyaingi buzzer. Itu terlalu panjang. Tapi kalau istilah buzzer itu jijik juga ya. Pegiat media sosial aja. Betul. Pegiat media sosial. Lebih oke lah. Pendengung. Buzzer kan pendengung gitu kan. Pendengung artinya lalat gitu kan. Lalat artinya sampah. Artinya pegiat media sosial. Biar teman-teman mahasiswa itu nggak takut ya Mas ya. Kalau mau menyuarakan di media sosial. Soalnya aku dapat juga dari kabar dari teman-teman cerita-cerita gitulah. Katanya mereka juga ingin mengutarakan pendapat ini nih terkait isu ini, tapi takut karena misalkan yang paling deket mungkin dosennya, nilainya jelek, ngulang kelas, apalagi. Dan juga ada kekhawatiran utamanya ke teman-teman gerakan mahasiswa yang berkecimpung di dunia pergerakan, aktivisme, propaganda gitu. Ada yang khawatir juga di doxing atau di kadang juga khawatir di head speaking juga. Iya. Karena ini nomor luar negeri Mas biasanya Mas itu masuk. Sering, saya jujur sering ditelepon nomor luar negeri. Pasti nomor London, Rusia, Amerika. India, oh gitu. Itu sekarang di X jadi rame tuh sekarang mereka buzzernya pakai buzzer India sih. Nyambung tuh pakai nama India. Jadi gue buka Twitter atau X, ada yang capture, buka profilnya, ngomong bahasa Indonesia tapi bawahnya India. Sekarang udah internasional tuh bisnisnya tuh kan. Mungkin buzzer lokal sudah dianggap buzzer lokal udah nggak bagus, makanya harus pakai buzzer agensi India, agensi mana begitu. Tapi mungkin boleh diceritakan lah, kemarin Husain itu kan juga sempat mengalami gangguan gitu ya. Bos kita juga ganggu kita terus. Jangan Trump yang baca itu. Iya, mungkin gimana mitigasi dan bagaimana mitigasi tempo ya. Kami itu berlapis ya, dalam artian yang internal maksudnya pribadi dulu. Pribadi adalah yang paling gampang adalah nomor telepon ya. Kita sebisa mungkin pakai double security dan lain-lainnya. Kalau bisa pun kemarin merujuk ke merek tertentu di handphonenya karena dianggap itu yang paling safe. Nah, selain itu adalah ya itu lagi-lagi kalau misalkan nomor asing dan lain-lainnya itu ya blok-blok aja lah. Itu kan kita nggak bisa batasi juga, orang punya nomor kita, nelfon kita, masa anjir ini dari mana gitu kan. Ya udah positive thinking aja gitu kan. Jangan-jangan tukang ojek yang pakai nomor LAN gitu kan. Makanya itu juga. Lalu juga soal email, media sosial segala macam ya itu juga harus kita harus ekstra hati-hati kayak Cica tuh. Saya masih ingat Cica waktu pertama kali bocor halus, dia worry, khawatir banget. Sampai media sosial, Instagramnya ganti nama dia. Bang, aku takut bang. Gitu. Iya, soalnya banyak dia begitu. Ya kalau saya sih, ya udah namanya media sosial ya punya saya ya mau gimana, ya udah biarin aja, itu kan jendela juga kan. Tapi kalau untuk pribadi kayak yang tadi saya bilang nomor telepon segala macam kita juga double security ya. Dan kalau misalkan ada kejadian-kejadian ya kita harus segera melapor kantor, ada mitigasi-mitigasi tertentu. Kayak misalkan jangan contoh saya deh, kayak misalkan ada jurnalis Tempo yang di Surabaya. Waktu itu dia meliput soal Rafael Alun ya, bukan ya, yang soal pajak itu.
Oh, angin. Angin ribut. Angin. Apa namanya lupa. Angin yang soal Dirjen Pajak lah. Dia liputan di Surabaya lalu juga dipukuli gitu kan. Pengadilan segala macam. Ya itu kami berikan safe house di Tempo kalau misalkan ada kejadian seperti itu. Iya. Itu memang prosedur dan protokol. Kayak kemarin saya kebetulan ada yang mau kenalan gitu kan lagi nyetir, dilemparin busi, pecahan busi, mobil belakangnya pecah. Ya udah saya protokol saya adalah mencari tempat ramai, ngecek dulu segala macam. Ya. Udah ramai saya ngecek lagi ke tempat situ kan, nanya-nanya. Saya berkoordinasi dengan Pemdat saya gitu kan, menjelaskan kronologis dan lain-lainnya. Besoknya baru lapor polisi karena kan kejadiannya malam-malam gitu sih. Jadi semuanya kita harus transparan, terbuka gitu. Misalkan nanti kejadian segala macam ya harus saling sharing biar tahu informasinya ini seperti apa dan perkembangannya kayak gimana. Berarti langkah awalnya cukup ngeblok gitu ya? Ya benar, ngapain kita mikirin yang nggak penting gitu kan? Selesai di situ aja kan? Iya, memang ada beberapa hal yang tentu saja harus jadi atensi. Misalnya ketika kita membuka media sosial pribadi gitu ya, kemudian kita sedang memberitakan hal-hal yang sensitif gitu, seringkali ancaman atau serangan itu muncul. Nah, kita perlu memfilter itu gitu ya. Jika serangan atau ancaman itu sudah berbau KBGO atau kekerasan berbasis gender online, tentu saja kita harus meng-capture itu dan kemudian berkomunikasi dengan teman-teman jaringan yang punya akses advokasi terhadap itu kekerasan berbasis gender gitu, gender online gitu ya sekarang. Dan kita tidak boleh menafikan bahwa ada upaya-upaya itu atau ada serangan-serangan seperti itu. Serangan itu kan bukan hanya dari penguasa gitu ya, tapi serangan itu juga bisa ada dari sekeliling kita gitu ya. Orang yang tidak suka kita gitu, maka kita perlu menseleksi, memfilter mana yang kita cuekin gitu, mana yang kita anggap serius gitu. Kalau memang kekerasan atau komen-komen gitu ya berbau ancaman itu, kita perlu menaruh atensi khusus karena bisa jadi ancaman itu serius gitu ya. Dan kemudian bagaimana ya cara memitigasi jika kami ya wartawan gitu atau teman-teman di pergerakan gitu melakukan peliputan yang sensitif, melakukan pergerakan-pergerakan yang mengkritik suatu kebijakan yang sangat membuat pemerintah marah misalnya ya, teruslah memiliki body gitu. Jadi body itu adalah orang yang tahu pergerakan kita tuh di mana. Gitu. Jadi saya mencontohkan ya, misalnya ketika saya menulis soal dinasti politik misalnya, lalu saya pergi ke sebuah kota gitu ya, sebuah kota yang melahirkan dinasti politik gitu misalnya, sebut saja Solo gitu. Nah, ada mitigasi supaya tidak ada ancaman di situ. Misalnya saya berkomunikasi dengan satu orang yang selalu tahu keberadaan saya itu di mana. Dan komunikasi itu intens begitu. Jadi dia bisa memantau pergerakan saya sekarang di mana dan tidak tiba-tiba hilang kontak gitu. Jadi ada mitigasi itu. Kenapa? Karena ada informasi sebelumnya bahwa pergerakan kami itu dipantau gitu, bahwa kami di sini itu sudah diketahui oleh banyak orang atau oleh orang-orang yang di dekat kekuasaan gitu. Maka tentu saja tidak perlu jadi beban dan ketakutan gitu ya, tapi tentu saja ini menjadi sebuah itu tadi perhatian gitu, atau tidak boleh dinafikan bahwa ya mungkin saja serangan-serangan itu akan terjadi kapanpun, maka perlu dimitigasi itu. Kalau misal ganti media komunikasi misalkan dari WA ke Telegram atau Signal, tidak menjamin juga sih. Tidak menjamin juga. Bingung juga. Kita tetap skeptis ya. Banyak teman-teman itu menyarankan download Signal atau alih ke Telegram gitu. Iya, itu mungkin satu alternatif, tapi kita juga perlu skeptis bahwa ya mungkin saja media atau platform komunikasi itu tidak sepenuhnya steril. Iya. Gitu. Bahkan kami dulu waktu lagi panas-panasnya 2018-19 download Threema ya namanya kan. Threema itu aplikasi percakapan dari Swiss yang bayar lumayan berapa puluh ribu lah gitu untuk bisa mengakses itu. Itu pun kita lakukan. Yang lagi-lagi ruang digital ini ruang gelap, kita nggak tahu siapa lawan siapa kawan gitu kan. Betul. Gitu.
Berat ya sepertinya. Kayak Mas Dok langsung mundur ini. Sebetulnya ada satu bahasan yang agak luput gitu kan. Kenapa Mas? RUU Penyiaran ini gimana? Wah. Iya. Cuman ini kepanjangan juga ini sepertinya. Sorry, sebelum jauh tuh, kalau tadi kan soal digital Iya. segala macam. Satu undang-undang kalau nanti disahkan, undang-undang Polri, Nah, nggak akan ada lagi bisa seperti kejadian seperti ini. Karena dia kan akan menghentikan akses Ada, internet di betul. suatu daerah. Seperti kejadian di Papua yang waktu Iya. 2000 berapa lah itu saya lupa Iya. kan. Tiba-tiba diblokir, akses-akses informasi nggak bisa keluar dari daerah Betul, itu. ya. Itu. Dan itu kan sama ancaman. bentuk ancaman Iya. juga. Dan kelompok masyarakat sipil dan media menolak keras ya Iya. pengesahan atau pembahasan revisi undang-undang Polri Polri. itu. betul. Karena salah satu klausulnya berbahaya untuk kebebasan demokrasi. Betul, dan mereka dengan bebas menyadap. Tanpa harus izin pengadilan dulu kan, kalau misalkan secara KUHAP-nya kan, Iya. itu harus berproses kan. Iya. Ada gini, surat pengadilan ngasih izin gitu kan. Mm-mm. Dan harus jelas nih kenapa. Nah, kalau nanti itu disahkan, Langsung bisa. langsung tiba-tiba nanti kalian berdua sayang-sayangan gitu kan. Nah, ketahuan tuh. Nah, Wah, bahaya ini. bahaya loh. Kenapa ke situ? Bahaya gimana? Bahaya loh. Betul. Ya. Itu salah satu hal yang Baik. kemarin kami kritik juga Aha. dan kami ada aksi bersama juga Ya. tentang RUU Polri begitu yang Hmm. itu sangat mengancam kebebasan sipil Hmm. di mana ada supremasi pada polisi juga begitu aparat Betul, yang betul. Betul. ya kita lihat dari yang sekarang sudah ada saja kita sudah direpresi juga Siap, sepakat. apalagi tambah wewenang yang seperti itu Betul. ngeri juga Jadi ini, powerful ya. powerful Ya. sekali Apalagi tumpang tindih kebijakan terkait sadap penyadap gitu ya. Hmm. Mm-mm. Terkait apakah kewenangannya intelijen, badan intelijen atau Iya. Polri kan. Ya, Akses yang kalau disahkan ya kewenangan sendiri dia itu Iya. bisa. Iya. superior banget kan dengan sekarang aja kasus-kasus kekerasan atau nah ini satu pesan untuk teman-teman berarti kan jangan diam lawan jangan diam lawan. Good encouragement Jangan kalian. diam, lawan langganan Tempo. nanti sepertinya bisa pakai kode UGM dan UMGM ya mas Calon direktur bisnis. Mungkin terakhir ya Mas ya, Iya. karena memang waktunya kita terbatas. Iya. Mungkin aku sedikit mereview lah tentang bahasan kita kali ini bahwa memang peran media ini sangat penting sekali, apalagi ketika legislatif sudah tidak bisa dipercaya dan sudah diobrak-abrik di era kepemimpinan periode inilah ya selama ini. Ya, Mulyono kita, lah Hah? Mulyono cuman kita hanya berpegang teguh sebenarnya masyarakat ke media-media gitu, apalagi media-media seperti yang udah besar seperti Tempo lah untuk mengakses informasi dan memberikan kritik gitu. Jangan lawan lawan gitu. masa jangan lawan kan Cuman sebelumnya aku masih ini Mas, bukan Ganjel. agak Apa? ganjel Apa? terkait media sekarang. Mm-mm. Itu ya udah pernah disebut tadi kok terkait konglomerasi gitu loh. Hmm. Jadi banyak Iya. politisi yang mereka tuh memiliki apa ya media dan mereka memiliki media yang besar, padahal kalau nggak salah ada undang-undangnya gitu mengatur tentang kepemilikan media, kalau nggak salah itu terbatas lah, tapi itu disiasati dengan merger gitu, misalkan oh ini atas nama ini tapi ada ini dan itu apa namanya dimiliki oleh politisi. Bahkan kalau misalkan bisa sebut nama ya salah satu media yang pemiliknya adalah Ketua umum partai. sebelum dia berkoalisi dengan Pak Lurah ini, Pak Jokowi ini, itu memberitakan beliau itu hanya berapa persen. Tapi ketika partainya itu berkoalisi dengan ini tuh langsung naik. Begitupun juga dengan sebelah tuh ketika ya adalah selain ini juga ketua partai juga itu memberitakan Jokowi sangat masif. Angkanya semakin tinggi, bukan hanya satu media dan satu pemilik ya, beberapa lah. Dan aku anggap itu gimana sih Tempo menjaga atau mencoba menjaga dari konglomerasi media inilah sikap Tempo. Itu bisa dilihat mungkin teman-teman nanti buka di website Tempo, situ jelas sekali tuh ya saham-saham atau pemilik Tempo siapa aja. Dan kami membuat suatu saham itu tidak ada mayoritas gitu kan. Misalkan ada saham ini 27% sekian, saham yang lainnya sekian persen, hampir mirip-mirip begitu. Ya itu dengan cara itulah Tempo untuk menjaga independensinya. Ada kok perusahaan swasta yang mempunyai saham situ tapi lagi-lagi dia tidak menguasai saham secara mayoritas begitu. Berbeda dengan katakanlah tetangga sebelah yang lain-lainnya kan. Mungkin pengusaha ini sekian persen tapi anak-anak perusahaannya juga yang berafiliasi dengan dia itu punya saham yang nanti pada akhirnya kan the beneficial owner-nya adalah si orang ini begitu. Nah,
karena itu Tempo ya independen, kita membicarakan atau memberitakan ya apa adanya. Mungkin yang lain yang terafiliasi dengan konglomerasi, apalagi yang mungkin dengan partai politik, pasti kan punya agenda-agenda tertentu. Misalkan kalau misalkan pemberitaan itu tidak menguntungkan dia, buat apa beritain gitu kan? Itu sih, dan pada akhirnya media itu menjadi buat daya tawar mereka, para konglomerat maupun para partai politik seperti itu. Ya, faktanya memang begitu. Fakta lap. Ya, tapi memang konglomerasi media bukan hanya di Indonesia ya, itu terjadi di berbagai negara gitu, bahkan di Amerika gitu dan di negara-negara Eropa gitu. Yang perlu atau yang penting untuk dijaga ketika media gitu terafiliasi dengan partai politik atau terafiliasi dengan kongsi besar yang dekat dengan penguasa, itu adalah independensi di ruang redaksinya gitu. Jadi yang penting dilakukan adalah sebetulnya ya, karena kami dari Tempo, kami mencontohkan Tempo gitu ya. Tempo itu selalu menjaga pagar api di ruang redaksi. Jadi redaksi itu sama sekali tidak boleh bersentuhan dengan bisnis gitu. Jadi apapun kepentingan bisnis ya silakan jalan, tapi tidak boleh mengintervensi pemberitaan di ruang redaksi. Jadi mereka yang menggodok isu, kemudian yang menulis pemberitaan di ruang redaksi ini tidak pernah diintervensi oleh bisnis. Tadi di acara Wajar Alus Politik di UGM, yang live di UGM itu kan sudah diceritakan juga ya oleh Pram gitu ya, bahwa pernah suatu masa kita menulis beberapa isu gitu yang menyinggung BUMN gitu, kemudian ada instruksi untuk menghold kerjasama dengan Tempo gitu. Ya redaksi ya harus sudah menemukan ada berbagai fakta itu, ya kami harus menulis gitu kan. Kami harus menerbitkan ya tidak boleh ada intervensi dari ruang-ruang bisnis gitu. Pun di teman-teman di desk bisnis, di divisi bisnis gitu ya, itu sudah paham posisinya bahwa ruang redaksi ini adalah ruang yang steril yang tidak bisa diintervensi oleh mereka gitu. Jadi penting untuk menjaga pagar api itu. Memang itu butuh pasti ada titik yang tidak bisa dikompromikan, tapi dan menyulitkan, kadang-kadang menyulitkan. Tapi toh pada akhirnya ya kami bisa berdiri aja kok gitu. Dengan apa ya? Dengan crowdfunding, dengan keterlibatan teman-teman, dengan keterlibatan publik gitu ya. Langganan itu. Dengan langganan gitu. Dan yang kami jaga adalah kepercayaan publik gitu. Jika kita memegang kepercayaan publik, memegang trust publik ya kita percaya bahwa kita akan terus berdiri. Gitu sih. Sangat menarik ya Mas. Ini perlu diapresiasi independensi dari Tempo ini. Konsisten. Mungkin sebagai menjadi satu tantangan juga ya ini mungkin salah satu efek dari bagaimana penguasa melihat peran atau media itu sangat penting sekali di negara demokrasi. Mungkin perang yang sekarang kita lawan dan akan terus lawan dan perjuangkan itu adalah perang perebutan komunikasi, ruang akses berkomunikasi, ruang untuk pembentukan opini publik dan kontrol publik lah. Salah satunya dalam artian ini kan media. Kita nggak bisa terlepas lah, apalagi di demokrasi ini, baik kita mau elektoral, misalkan isu elektoral atau isu apapun, pasti melalui media. Pasti pemerintah butuh yang namanya media. Misalkan sekritis apapun lah Tempo, pasti pemerintah butuh Tempo lah, butuh ini, karena memang akses penyebaran gitu pasti mereka perlu gitu loh pemberitaan. Namanya selalu teringat lah, itu kan salah satu baik. Kalau menurut hematku baik pemberitaan tentang misalkan penguasa itu buruk atau baik, itu tetap akan menaikkan setidaknya perbincangan tentang tokoh itu akan terus berbincangkan loh. Bagaimana kita akhirnya menyikapi itu adalah sebagai hal yang positif atau enggak, itu bagaimana kita penerimaan di diri kita masing-masing kan. Cuman langkah-langkah yang diambil para politisi ini dengan menguasai media-media ini menurutku langkah yang bukan terjadi di Indonesia doang ya, tapi adalah langkah yang sangat praktis dan taktis gitulah. Ketika media dikuasai dan juga akhirnya memberitakan hanya kepentingan pribadi, hanya kepentingan misalkan politik praktis, ya di situ akan menang gitu loh suaranya. Mungkin selanjutnya penutup aja lah ya Mas ya, karena udah kita bikin next partnya. Oke. Ini untuk penutup gimana Kak? Penutup gimana Mas? Biasanya kalau penutup tuh ada 1-2 kata
atau 3 kata lah yang kemudian yang akan dipatah-patahkan menjadi berpatah-patah. Mungkin 3 kata ini terkait dengan ya situasi demokrasi dan peran media untuk saat ini itu seperti apa, dan Mas Susan. Mungkin peran media lah. 3 kata untuk peran media di dalam dunia demokrasi digital yang luar biasa gelap, tapi perlu kita terangi dengan independensi yang kritis tadi. Membentuk opini publik gitu ya, Mas. Dulu deh. 3 kata ya. Ini kita disuruh mikir di tengah-tengah kengantukan ini. Aduh. 3 kata, media itu akurat. Akurat itu akan membuat terpercaya. Terpercaya itu akan membuat suatu gerakan besar. Tadi pertama apa? Akurat, terpercaya, gerakan. Akurat, terpercaya, gerakan. Ya. Aku nggak bisa nih kalau 3 kata. Jangan membatasi suara. Kami bukan pemerintah, jadi kami tidak membatasi sih jadinya. Iya. Media dan mahasiswa itu adalah 2 elemen yang tidak terpisahkan, gitu ya. Mahasiswa yang kritis, media yang kritis akan menimbulkan demokrasi yang sehat. Jadi media dan mahasiswa perannya sama-sama penting. Kritis, media dan mahasiswa tidak boleh ada gap, gitu ya. Jadi harus saling berkomunikasi dan bergerak bersama, tentu saja untuk kita menjaga demokrasi. Wah, menarik ini. Mungkin aku balik nunjuk Mas Nukri 3 kata nih Mas untuk peran kita sebagai mungkin mahasiswa yang mencoba untuk menyuarakan di medsos. Mungkin pesan bagi teman-teman gimana biar tidak takut atau seperti apa? Nah, ini 3 kata ya? Iya, 3 kata Mas, kalian. Saya bisa loh 3 kata. Bisa dibatasi suaranya. Ya, di sini aja. 3 kata untuk teman-teman semuanya, bahkan kita di sini juga ya, untuk kemudian terus mencoba mengawal demokrasi dan kemudian kekuasaan yang perlu kemudian kita sama-sama kawal dan batasi juga dengan kekritisan kita. 3 kata tentu kritis, kawal, lawan. Kritis, kawal, lawan. Ya. Jadi jangan diam, jangan lawan diam. Itu bahasa sih. Gimana gak? Kalau darimu apa gak? 3 katanya? Dariku 3 kata mungkin konsisten ya Mas untuk pemberitaan dan lain-lain, konsisten, teguh, sabar. Ada poin sabar. Jalan sunyi ya soalnya, jalan sunyi. Karena kan selalu ketika kita berusaha konsisten pasti ada halangannya lah Mas. Ada ini masuk, ada ini masuk, ini sabar, atau ada ujian dari toksin dan lain-lain, sabar. Tapi kan bismillah komisari. Serahkan buzzer ya. Mungkin sekian Gajah Mada dan Nusantara. Aku selaku host pamit undur diri, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dadah. Terima kasih Mas Susan dan Mbak Cica. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ini sudah memang mengantuk.